akan membahas topik mengenai mengapa sih anak-anak menjadi introvert sama orang tua. Oke, lanjut aja, check it out. Oke, sebelum saya ke pembahasannya, saya akan memberitahu beberapa poin yang akan saya bahas di video ini. Yang pertama, apa sih itu introvert? Kedua, bagaimana orang tua menghadapi anak introvert? Ketiga, apa saja yang menyebabkan anak introvert terhadap orang tuanya? Langsung saja ke poin pertama, yaitu apa sih itu introvert? Introvert adalah jenis kepribadian yang cenderung lebih fokus kepada perasaan dan pikiran yang berasal dari dalam diri. Ada anggapan yang berkembang di masyarakat bahwa kepribadian introvert berarti seseorang yang tidak suka berhubungan sosial dengan orang lain. Sedangkan menurut KBBI, introvert merupakan sifat suka memendam rasa, pikiran sendiri, bahkan tidak menjelaskan kepada siapapun. Baik, kita lanjut ke poin yang kedua, yaitu bagaimana orang tua menghadapi anak introvert. Oke, ada beberapa tips agar orang tua memahami atau lebih tepatnya cara menghadapi anak-anak mereka yang introvert. Jadi mom, ketika kalian para ibu memiliki buah hati dengan memiliki karakter introvert, sebaliknya para mom menerima karakter itu dengan baik. Pertama, hindari menganggap karakter yang mereka miliki sebagai aib, karena hal itu justru membuat mereka para anak-anak kecewa dan semakin menutup diri dari kalian para orang tua, khususnya ibu. Orang tua juga sangat penting memahami dan mengerti karakter anak mereka dengan baik. Kedua, jangan terlalu memaksakan anak untuk melakukan apa yang diinginkan kalian sebagai orang tua. Karena semakin anak dipaksa, maka ia akan semakin tertutup dan menolak apa yang diinginkan orang tua. Ketiga, cobalah untuk menghormati privasinya dengan tetap melakukan pendekatan-pendekatan khusus yang bisa membuat anak lebih terbuka, dan juga bantulah anak-anak untuk menerima karakternya itu. Beri nasihat agar ia tidak merasa tertinggal atau malu dengan dirinya sendiri. Selanjutnya kita ke pembahasan yang ketiga, yaitu apa saja yang menyebabkan anak introvert terhadap orang tuanya. Di pembahasan yang ketiga ini, pembahasan yang sangat unik. Kenapa? Karena pembahasan poin ketiga ini adalah salah satu alasan anak-anak benar-benar tertutup kepada orang tuanya. Pembahasan ini perlu digarisbawahi bagi orang tua. Baiklah, daripada kita berlama-lama, kita langsung aja ke pembahasan poin yang ketiga. Pertama, bercanda tanpa batas. Kenapa sih poin tersebut termasuk poin di mana anak-anak menjadi lebih tertutup? Mari kita bahas. Hubungan antara orang tua dan anak memang nggak selalu harus berjalan serius. Terkadang ada selipan bercanda yang harus dilakukan, sehingga suasana rumah tidak benar-benar kaku. Namun terkadang banyak orang tua yang salah dalam menempatkan dirinya dalam situasi ini. Contohnya adalah bila orang tua melemparkan candaan yang justru nggak lucu dan menyakiti anak-anak mereka. Bukan nggak mungkin jika nantinya anak sulit, sebab rasa sakit dan rasa takut ini membuat anak menjadi pribadi yang sensitif. Yang kedua, sulit memvalidasi perasaan anak. Kenapa sih sulit memvalidasi perasaan anak? Semua orang dibekali akal dan pikiran untuk dapat berpikir dan merasakan perasaan terhadap sesuatu. Hal inilah yang membuat proses validasi perasaan menjadi satu hal penting yang harus dilakukan orang tua terhadap anaknya. Meski pada kenyataannya hal sederhana ini masih sulit untuk dilakukan. Padahal memvalidasi perasaan artinya membenarkan apa yang dirasakan mereka sehingga nggak menyangkal perasaan sedihnya, bahagianya, dan lain sebagainya. Jika orang tua sulit melakukan hal tersebut, maka anak akan tumbuh menjadi pribadi yang sulit mengapresiasikan perasaannya sendiri. Ketiga, memaksakan kehendak pada anak. Memaksakan kehendak kepada anak, orang tua tertentu selalu menginginkan yang terbaik untuk anak-anaknya. Namun, mereka nggak benar-benar tahu apakah memang hal tersebut menjadi satu hal terbaik atau mungkin tidak sama sekali. Terkadang bisa saja perintah orang tua berikan menjadi kesulitan tersendiri bagi anak.
orang tua semestinya dapat membuang kebiasaan memaksa kehendak kepada anak. Hal ini akan membuat anak semakin tertekan dan berpotensi menyebabkan masalah di kemudian hari, termasuk dengan membuat anak menjadi tertutup. Yang keempat, mempermalukan anak di depan umum. Banyak orang tua yang terkadang mengikuti emosinya dibandingkan pikirannya sendiri. Hal ini membuat mereka jadi nggak berpikir jauh untuk membedakan sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk, termasuk dalam memperlakukan anak dengan cermat. Ternyata akan disayangkan apabila orang tua mempermalukan anak-anaknya di depan umum, apalagi dengan cara memarahinya. Efeknya bukan hanya akan membuat anak malu, namun juga kecewa dan sedih dengan tindakan orang tuanya sendiri. Bukan gak mungkin jika hal tersebut akan terus tertanam pada anak hingga mereka dewasa kelak. Yang kelima, membandingkan anak sendiri dengan anak orang lain. Dapat dipahami bahwa terkadang orang tua ingin yang terbaik untuk anak-anaknya, namun cara yang dilakukan mereka seringkali salah dan justru berdampak besar pada kondisi psikologis yang dimiliki mereka. Salah satunya adalah dengan membandingkan anak dengan saudaranya sendiri atau orang lain, atau juga bisa tetangga mereka. Dampaknya bisa membuat anak memiliki potensi harga diri rendah dan selalu menganggap dirinya tak mampu. Hal ini akan membuat anak mengalami demotivasi dan minder sampai dewasa nanti. Ternyata memang sikap orang tuanya yang keliru bisa membawa masalah besar terhadap personality anak. Oleh sebab itu, janganlah bersikap gegabah dalam menghadapi anak. Bijaklah sebagai orang tua. Baiklah, dari pembahasan yang saya dapatkan dan pesan yang didapatkan dari pembahasan yang saya lakukan, yaitu ingat, bijaklah sebagai orang tua, berpikirlah sebelum bertindak, dan lakukanlah yang terbaik untuk anak-anak kalian. Karena anak kalianlah yang pertama kali akan mengangkat derajat kalian. Setiap perkataan kalian, setiap perilaku kalian akan menjadi contoh buat mereka. Jadi mom dan juga paps, ingat ya, ingat satu hal ini. Anak kalian adalah generasi bangsa dan penerus kalian. Jika mereka hancur, jika mereka sampai berpikiran yang negatif, itu tidak akan baik buat mereka. Oke, itu saja yang akan saya sampaikan dan itu saja yang saya bahas di video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jangan lupa notifikasi loncengnya, dan jangan lupa nonton terus di channel saya. Assalamualaikum.